Mati. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa, jika pada saat ini kami boleh belajar firman-Mu, kami berdoa kiranya Engkau yang boleh terus berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kita akan melihat kitab Bilangan di dalam tiga sesi, di dalam tiga pertemuan, ya. Di setiap pertemuan ada dua sesi. Nah, sesi pertama hari ini kita melihat Bilangan 1 sampai 10, yaitu pembentukan laskar pertama. Next, kita akan melihat struktur kitab bilangan. Saudara, kitab bilangan, ya disebut bilangan, di bahasa Inggrisnya numbers, karena memang ada angka-angka. Kenapa ada angka-angka? Karena ada 2 kali sensus. Pada itu kita melihat yang pertama adalah pembentukan laskar pertama, dimulai dengan sensus ya. Tetapi kemudian sayangnya laskar pertama ini gagal, dan karena itu pasal 26 kembali terjadi sensus, itu adalah laskar yang kedua. Karena itu kita mengatakan pembentukan laskar kedua. Next, kemudian kita melihat apa yang terjadi di dalam sensus. Nah, kalau kita perhatikan bilangan 1, dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan kedua di tahun kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi bulan kedua tahun kedua, saudara. Nah, ini berarti sudah hampir setahun di Gunung Sinai. Lihat, sorry, kelupaan. Keluaran, ya. Keluaran 19 ayat 1. Coba kita lihat. Keluaran 19 ayat 1 menyatakan seperti ini. Pada tanggal 1 di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Ya, jadi memang umat itu lama di sekitar Gunung Sinai karena Tuhan kemudian membentuk laskar, tetapi juga karena ada pembuatan kemah suci dengan segala perkakasnya, saudara. Jadi sekarang pada tanggal 1 bulan kedua tahun kedua, ya, itu berbicara tentang hampir setahun di Gunung Sinai. Dan kemudian dilakukan sensus. Tentara adalah laki-laki 20 tahun ke atas, tidak termasuk suku Lewi. Dan ini yang sering sekali tidak disadari. Karena saudara, nanti yang Tuhan hukum hanyalah tentara untuk mati di padang gurun. Karena itu sebenarnya Lewi boleh masuk ke tanah Kanaan. Karena itu kenapa Musa dan Harun dikatakan karena dosa mereka yang berbeda, akhirnya mereka tidak boleh masuk Kanaan. Karena Lewi tidak termasuk tentara. Dan jumlah tentara itu adalah 603.550 orang, ya. Dan itu saudara bisa lihat di ayat 46, saudara, ya, jumlah tentara 603.556. Nah, 550. Tapi kemudian next kita melihat ini mempunyai ada masalahnya. Tapi coba next. Sekali lagi, Lewi tidak dicatat sebagai tentara, tetapi bertugas mengawasi dan memelihara kemah suci. Jadi nanti tugas Lewi adalah membongkar, mengangkat, dan memasang kemah suci. Karena tiap kali mereka berangkat, kemah suci itu harus dibongkar pasang, dan yang boleh kemudian memikul atau mengangkatnya adalah orang-orang Lewi. Nah, next kemudian kita berbicara tentang masalah dengan angka sensus. Saudara, para ahli sekarang mengatakan angka 600-an ribu itu terlalu besar untuk zaman kuno. Kalau ini adalah angka untuk laki-laki dewasa 20 tahun ke atas, berarti populasi sekitar 2 sampai 2,5 juta, 2,25 juta. Karena berarti tidak termasuk perempuan dan belum termasuk anak-anak. Dan ini merupakan masalah, saudara, karena dikatakan berdasarkan arkeologi misalnya pada waktu itu tentara Firaun sekitar 20.000 orang. Kalau tentara Firaun aja cuma 20.000 orang, tentara Israel 600.000, berarti 30 orang lawan satu. Saudara, perlu takut nggak sih ketika mereka dikejar? Kalaupun dikejar dengan kereta, saya pikir tidak, ya. Jadi tidak mungkin kalau tentara Firaun baru 20.000 orang, tentara Israel 600.000 orang. Bahkan dikatakan pada waktu itu populasi seluruh Kanaan kurang dari 3 juta. Saudara, Israel termasuk bangsa yang besar atau tidak? Coba kita lihat Ulangan 7 ayat 7, Tuhan mengatakan seperti ini. Ulangan 7 ayat 7, bukan karena jumlahmu lebih banyak dari bangsa manapun, hati Tuhan terpikat padamu dan memilih kamu, bukankah kamu ini yang terkecil dari segala bangsa? Kanaan terdiri dari 7 bangsa besar. Kalau Israel saja
sudah 2 jutaan, padahal seluruh Kanaan yang terdiri dari 7 bangsa besar itu cuma 2 jutaan, jauh kurang dari 3 juta, berarti Israel adalah bangsa yang terbesar, saudara. Kemudian yang ketiga, anak sulung Israel hanya 22.273 orang. Saudara bisa lihat di pasal 3 ayat 3. Berarti setiap keluarga 603.000 bagi 22.000 orang, berarti setiap keluarga ada 27 laki-laki dan itu tidak masuk akal, saudara ya, kalau setiap keluarga ada 27 anak laki-laki. Karena itu next, kemudian ada ahli yang kemudian mengatakan mungkin cara kita membaca angka sensus adalah seperti ini. Mengartikan elef atau ribu sebagai divisi, sehingga Ruben 46.500 berarti 46 divisi 500 orang. Simeon 59.300 orang berarti 59 divisi terdiri dari 300 orang, sehingga total adalah 598 divisi dengan 5.550 orang. Ya, tetapi masalahnya adalah nanti Lewi walaupun tidak termasuk tentara tapi nanti di sensus di bilangan 3 dikatakan terdiri dari 22.000 orang ya. Jadi kalau ribu itu divisi, berarti nanti Lewi 22 divisi terdiri dari 000 orang, itu juga tidak masuk akal. Kan itu tidak semua para ahli setuju dengan penafsiran seperti itu. Mungkin tafsiran yang lain bahwa ini adalah angka hiperbol, angka yang membesar-besarkan karena ini adalah angka militer dan kita tidak tahu bagaimana membacanya. Jadi intinya kita tidak tahu bagaimana membacanya, tetapi para ahli setuju ini adalah angka yang terlalu besar. Ya, jadi kemungkinan tentara Israel cuma puluhan ribu, saudara, tidak sampai ratusan ribu, bahkan bukan puluhan ribu, bahkan ada yang menganggap mungkin cuma ribuan, ya, jadi tidak sampai 10.000. Nah, kemudian next kita melihat pembagian laskar dalam perkemahan mereka, saudara. Tuhan itu mengatur semuanya dengan sangat-sangat teratur. Laskar atau Israel terdiri dari 12 suku dan ternyata dibagi menjadi 4 grup dengan masing-masing 3 suku, dan nanti mereka itu akan di utara berkemah 3 suku, di selatan berkemah 3 suku ya, di tengah-tengah adalah kemah suci ya, kemudian di timur 3 suku dan di barat 3 suku. Dan setiap suku itu dibagi dengan nama pertama di sini sebagai pemimpin. Jadi suku timur adalah Yehuda sebagai pemimpin dengan Isakar dan Zebulon berjumlah 186.400 orang. Selatan itu Ruben sebagai pemimpin dengan Simeon dan Gad 151.450. Barat Efraim sebagai pemimpin dengan Manasye dan Benyamin 108.100, dan utara Dan sebagai pemimpin dan Aser dan Naftali. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ya, setiap kali Allah bertanya, umat bertanya kepada Allah siapa yang maju dulu, maka Tuhan selalu mengatakan yang maju dulu adalah Yehuda. Maksudnya adalah kelompok Yehuda ya, berarti ini adalah 3 suku yang kemudian harus maju dulu. Next, kemudian kita melihat sensus dan tugas Lewi pasal 3. Saudara, Harun itu mempunyai 4 anak sebenarnya, tapi Nadab dan Abihu kita tahu dimatikan Tuhan pada imamat 10. Karena itu sekarang 2 anaknya yang masih hidup adalah Eleazar dan Itamar. Dan tentu saja mereka itu yang memegang jabatan imam, saudara ya. Nah, Lewi adalah kepunyaan Tuhan. Lewi itu tidak diberikan tanah karena dianggap yang menjadi milik pusaka mereka adalah Tuhan, mereka adalah kepunyaan Tuhan. Karena itu Lewi nanti diberikan 48 kota, tapi tidak punya tanah. Kenapa tanah tetap dibagi 12 walaupun tidak ada tanah Lewi? Karena Yusuf mendapatkan 2 tanah. Dia mendapatkan hak kesulungan berupa 2 porsi tanah. Karena itu saudara coba perhatikan, tidak ada yang namanya daerah Yusuf, yang ada adalah daerah Efraim dan Manase, dan itu adalah 2 orang anak Yusuf. Jadi saudara bisa melihat Yusuf mendapatkan 2 porsi tanah. Jadi Lewi adalah kepunyaan Tuhan dan bertugas melayani imam.
ya, membantu imam yang boleh mempersembahkan kurban di mesbah kurban bakaran adalah imam, tetapi kemudian Lewi menyediakan misalnya ya alat-alat yang ada lah dan sebagainya, menjaga kebersihan juga di kemah suci dan sebagainya. Nah, anak Lewi itu terdiri dari tiga, Gerson, Kehat, dan Merari. Karena itu Lewi itu kemudian dibagi menjadi tiga kelompok, saudara. Nah, next kita melihat tiga kelompok Lewi plus imam itu nanti adalah yang mengitari kemah suci lingkaran paling dalam. Ya, jadi kalau di sebelah kanan adalah imam, nah kaum Gesor berkemah di sebelah barat kemah suci. Karena itu kalau saya bacakan Bilangan 3 ayat 23, kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Sedangkan tugas keturunan Gerson adalah memelihara kemah suci, tirai dan tudungnya. Pasal 3 dari ayat 21. Dari Gerson, kemudian ada kaum ini dan sebagainya. Kemudian kita melihat ayat 25. Di kemah pertemuan Bani Gerson harus memelihara kemah suci, kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, tirai pembatas pelataran, dan tirai-tirai pelataran yang ada di sekeliling. Jadi terutama kemah sucinya, ya tirai-tirainya, saudara, tenda-tendanya. Nah, sedangkan kaum Kehat itu berkemah di selatan kemah suci, kita melihat 3 ayat 29. Kaum-kaum Kehat, Bani Kehat ini berkemah pada sisi selatan kemah suci, dan tugas keturunan Kehat adalah melihara perkakas kemah suci dari ayat kemudian kita melihat 31. Mereka harus memelihara tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah, perlengkapan tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, termasuk tirai dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan semua ini. Next, satu lagi keturunan Lewi adalah kaum Merari. Mereka berkemah di utara kemah suci, ya, 3 ayat 35. Jadi pemimpin kaum keluarga untuk kaum Merari ialah Juriel. Mereka berkemah pada sisi utara kemah suci dan tugasnya adalah memelihara papan kemah suci. Ya, jadi kalau kita melihat dari ayat 33 ditekankan, terutama ayat 36, Bani Merari ditugaskan untuk memelihara papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya. Tadi Gerson itu tenda-tendanya, saudara, kain-kainnya, sedangkan Merari itu tiang-tiangnya, sedangkan alat-alat perkakas dalam arti seperti mesbah kurban bakaran, kemudian mesbah ukupan, dan semuanya itu adalah kaum Kehat. Ya, jadi Lewi tiga anak dengan tiga keturunannya kemudian diberikan tugas, dan saudara bisa lihat mereka itu yang mengatur, saudara, kemah suci, ya, sedangkan imam nanti yang mempersembahkan kurban. Nah, jadi kita melihat Musa, Harun, serta anak-anaknya berkemah di timur kemah suci, pasal 3 ayat 38. Mereka yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan di arah matahari terbit ialah Musa, Harun, serta anak-anaknya. Nanti tentu saja hanya para imam, ya, tetapi karena Musa adalah pemimpin yang paling penting, Musa juga ditempatkan di sana. Dengan demikian, next kita melihat, ya, betapa sebenarnya kemah suci Tuhan itu benar-benar di tengah, dikelilingi oleh Lewi dan imam, ya. Jadi imam di kanan, kemudian ada Lewi di utara, selatan, dan barat. Kemudian di lingkaran luar adalah 12 suku. Nah, jumlah Lewi adalah 22.000 orang, pasal 3 ayat 39. Semua orang Lewi, laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan, menurut kaum-kaum mereka semuanya berjumlah 22.000 orang. Nah, ini kenapa penting? Karena Lewi menggantikan semua anak sulung. Kenapa Lewi menggantikan semua anak sulung? Saudara, kalau kita ingat, tulah ke-10 adalah Tuhan menyelamatkan anak sulung. Karena itu sebenarnya awalnya adalah anak sulung yang akan melayani Tuhan. Tapi kemudian terjadilah peristiwa lembu emas. Dan terutama adalah anak-anak sulung dong yang kemudian mengepalai keluarga mereka menyembah lembu emas. Dan ketika Musa bertanya siapa yang akan berpihak kepada Tuhan dan dia, orang-orang Lewi yang datang berpihak kepada Musa. Dan akhirnya Musa menyuruh Lewi-Lewi menyandang pedang, siapapun yang mereka ketemu di luar yang berarti terlibat dalam penyembahan lembu emas, semuanya dibunuh. Sejak itu Tuhan mengangkat Lewi untuk melayani, menggantikan anak sulung.
Nah, karena itu coba kita lihat di sini apa yang terjadi pasal 3 dari ayat 3, dari ayat 39 saya bacakan. Semua orang Lewi laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan menurut kaum-kaum mereka semuanya berjumlah 22.000 orang. Berfirman Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah nama mereka. Ambillah orang-orang Lewi bagiku sebagai ganti anak sulung. Saudara lihat nggak? Lewi menggantikan anak sulung di antara orang Israel. Juga hewan orang Lewi sebagai ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Akulah Tuhan. Nah, ketika dicatat, Lewi itu kan 22.000 orang. Tadi kita sudah mengatakan bahwa anak sulung Israel total 22.273 orang. Berarti Lewi kurang 273. Akhirnya cara Tuhan adalah kekurangan itu dibayar dengan 5 shikal per orang menjadi 1.365 shikal yang kemudian dibayarkan saudara kepada Harun ya. Dan saudara bisa lihat sendiri di ayat 44 sampai 50. Tapi intinya Lewi menggantikan anak sulung melayani Tuhan sejak peristiwa lembu emas. Nah, kemudian next kita melihat sensus Lewi yang bertugas. Ya, Bani Kehat yang pertama dihitung, tugasnya paling penting berkenaan dengan barang-barang kudus. Nah, kenapa Bani Kehat diberikan tugas yang paling penting? Karena Kehat adalah kaumnya Musa dan Harun. Saudara, Musa dan Harun itu dari Kehat. Jadi mereka itu diberikan tugas yang paling penting, yaitu mengangkat barang-barang kudus. Dan yang wajib bertugas umur 30 sampai 50 tahun. Ya, kita melihat misalnya 4 ayat 3. Hitunglah yang bersama berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun, semua orang yang sudah waktunya bertugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Kalau saudara kadang-kadang membaca ada yang dimulai dari 25, maka para ahli mengatakan mungkin sejak umur 25 mereka mulai magang, saudara ya. Jadi mereka membantu Lewi yang benar-benar bertugas, nanti umur 30 mereka baru benar-benar bertugas. Imam juga mulai melayani umur 30. Jadi bukan kebetulan kalau Yesus mulai pelayanan pada umur 30 tahun, karena memang itu yang kemudian sudah ditetapkan dalam Taurat. Ya. Nah, sebelum berangkat Harun dan keturunannya menudungkan tabut dan barang-barang kudus. Karena apa? Saudara, Lewi tidak boleh menyentuh dan tidak boleh melihat barang-barang kudus tersebut. Jadi imam, ya, keturunan imam kemudian harus menudungkannya, baru sesudah itu orang-orang Kehat mengangkut barang-barang kudus tersebut ya. Jadi sebelum berangkat Harun dan keturunan menudungkan tabut dan barang-barang kudus, baru next. Setelah itu Bani Kehat mengangkat barang-barang kudus, tidak boleh melihat dan menyentuh akan mati. Karena itu, saudara, ingat gak waktu Daud memindahkan tabut di atas kereta, dan itu kesalahan besar karena tabut seharusnya diangkut oleh Lewi, diangkut oleh imam. Karena itu ketika Usa menyentuhnya, Tuhan langsung mematikan Usa. Usa adalah orang Lewi, dia harusnya mengerti, dia tidak boleh menyentuh. Karena itu, saudara, di sini ya Bani Kehat mengangkat barang-barang kudus, dan karena itu kalau kita lihat Alkitab menggambarkan setiap barang kudus itu nanti di bawahnya ada 4 lingkaran, saudara, dan setiap 2 lingkaran itu diberikan kayu pengusung yang panjang. Nanti Lewi yang mengangkat itu mengusung kayu tersebut sehingga tidak bersentuhan langsung dengan barang-barang kudus ya. Jadi mereka hanya bersentuhan dengan kayu pengusung, dan kayu pengusung itu tidak dicabut ya, tidak dilepaskan, tetapi tetap terus berada sehingga ketika mau berangkat mudah ya, sudah ada kayu pengusung tersebut. Nah, kemudian Bani Kehat bertugas di bawah pimpinan Eliezer, kan ingat cuma 2 anak Harun yang tinggal, yaitu Eliezer dan Itamar. Tugas Bani Gerson mengangkut tenda, tirai, dan tudung kemah suci di bawah pimpinan Itamar. Next, sedangkan Bani Merari bertugas mengangkat papan kayu tiang kemah suci di bawah pimpinan Itamar. Kemudian diberikan perhitungan orang Kehat yang bertugas 2.750 orang Gerson 2.630, orang Merari 3.200, total 8.580 Lewi yang kemudian bertugas. Nah, saudara,
sejauh dengan apa yang saya katakan next ya, maka kita bisa mengerti dengan demikian kemah suci Allah benar-benar ada di tengah seluruh perkemahan. Saudara, salah satu keindahan perjanjian lama itu adalah sesuatu yang mungkin merupakan konsep yang abstrak, itu Allah nyatakan dengan konkret. Ya, kalau kita melihat Keluaran 25 ayat 8, ketika Allah memerintahkan mendirikan kemah suci, Allah berkata seperti ini. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku bersemayam atau diam di antara mereka. Tujuan kemah suci adalah supaya Allah benar-benar diam di antara mereka, dan kita tahu ya, kehadiran Allah nanti digambarkan dengan awan kemuliaan yang ada. Nah, ini kemudian Allah nyatakan secara konkret dengan kemah suci itu dikeliling oleh 3 Bani Lewi di utara, barat, selatan, dan kemudian oleh para imam di timur, dan pada lingkaran luar adalah masing-masing 3 suku dengan kelompok Yehuda di sebelah timur. Berarti kemah suci Allah benar-benar, saudara, ada di tengah perkemahan umat. Ya, karena itu ini menunjukkan secara konkret betapa Allah itu benar-benar hadir atau berdiam di tengah-tengah umatnya. Next, kemudian kita melihat pengudusan kemah suci. Saudara, karena Allah ada di perkemahan, jadi berarti seluruh perkemahan ya sampai lingkaran dari 12 suku itu adalah kudus adanya. Karena itu semua yang najis harus keluar dari perkemahan supaya jangan menajiskan perkemahan. Kan itu kalau saya bacakan dari pasal 5, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel, supaya semua orang yang menderita penyakit kulit menajiskan, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan harus kau suruh pergi, mereka harus kau suruh pergi keluar dari perkemahan supaya mereka jangan menajiskan tempat aku tinggal di tengah-tengah mereka. Dan ini tidak berbicara tentang kemah mereka sendiri. Berarti seluruh perkemahan besar itu, saudara, mereka itu harus tinggal di luarnya. Ya, jadi dalam hal ini kita bisa bandingkan ketika Nadab dan Abihu Tuhan matikan, dan tentu saja mayat itu najis ya, maka yang terjadi mayat mereka harus dibawa keluar perkemahan. Karena itu Imamat 10 ayat 4 dan 5. Lalu Musa memanggil Misal dan Elsafan anak-anak Usiel paman Harun dan berkata kepada mereka, datanglah kemari, angkat saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka pun datang dan mengangkat mayat itu, keduanya masih berjubah dalam, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Ya, sekali lagi seluruh perkemahan itu kudus adanya. Next. Nah, kemudian bilangan juga memang memberikan kita peraturan-peraturan hukum bagi yang menyatakan sumpah palsu. Ya, saudara, bersumpah itu seharusnya memang mereka harus bersumpah dalam nama Tuhan. Dan ketika mereka berbohong di dalam sumpah mereka itu yang disebut sumpah palsu, maka mereka harus membayar tebusan plus 1/5 kepada orang yang terhadap siapa dia bersalah. Misalnya sebagai saksi mereka bersumpah palsu, akhirnya orang yang tidak bersalah harus membayar denda. Nah, kalau ketahuan itu adalah sumpah palsu, maka apa yang dibayar orang itu sebagai denda, dia harus orang ini ya, orang yang bersumpah palsu itu harus membayar plus 1/5. Jadi dia bayar 120% dari apa yang dibayar oleh orang yang kena penalti gara-gara dia bersumpah palsu. Jika orang tersebut yaitu telah meninggal, tidak memiliki kerabat yang kepadanya dapat dibayar tebusan salah, maka tebusan itu menjadi milik Tuhan, menjadi bagian imam. Next, kemudian hukum tentang suami yang cemburu, mungkin ini adalah bagian yang saudara pernah dengar, saudara ya. Jadi kalau ada seorang suami tidak bisa membuktikan istrinya selingkuh, tapi curiga. Jadi, apa yang jalan yang diberikan Tuhan adalah suami yang curiga istrinya berzina dapat membawa istrinya kepada imam, dan imam nanti memberi minum air pahit yang diraciknya sendiri yang akan mendatangkan kutuk jika istri berdosa. Jadi si istri minum, kalau ternyata dia memang berzina, ya maka nanti perutnya akan mengembung dan sebagainya. Saudara bisa baca sendiri. Menariknya, jika istri tidak berdosa, si suami tidak dihukum. Dan mungkin kita protes, kalau gitu enak aja dari suami nuduh-nuduh istrinya berzina, ya tanpa bukti, dan akhirnya terbukti dia tidak bersalah. Tapi saudara, kita harus berpikir lebih panjang.
perempuan pada zaman itu sangat bergantung kepada laki-laki. Seorang istri hidupnya sangat bergantung kepada suami. Bisa bayangkan nggak sih kalau suaminya curiga istrinya berzina tapi tidak berani membawa ke imam, takut kalau dia salah dia akan dihukum. Akhirnya dia tidak membawa istrinya ke imam untuk membuktikan istrinya berzina atau tidak, tapi karena dia curiga istrinya berzina, kira-kira dia akan memperlakukan istrinya dengan baik apa tidak? Tidak, saudara. Karena itu hukum ini adalah untuk mendorong suami-suami yang curiga istrinya berzina, ayo datanglah kepada imam. Nanti imam yang akan membuktikan ya apakah dia berzina atau tidak. Tentu saja Tuhan yang membuktikan. Nah, supaya suami-suami itu mau melakukan, maka tidak dihukum kalau ternyata istri tidak berdosa. Next, kemudian kita berbicara tentang hukum nasar. Saudara, orang Israel ketika bernasar itu disebut nasir ya, orang bernasar disebut nasir dan biasanya mereka itu cuma bernasar beberapa bulan nanti mereka membayar nasar mereka. Nah, orang yang sedang bernasar tidak boleh minum anggur dalam segala sesuatu yang dibuat dari anggur ya. Jadi kalau misal zaman kita jus anggur juga kagak boleh, saudara ya. Atau kue yang terbuat dari anggur juga kagak boleh. Tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mendekati mayat termasuk mayat orang tua. Itulah sebabnya jarang orang tua mau anaknya menjadi nasir seumur hidup. Kalau cuma bernasar jadi nasir berapa bulan tidak masalah. Karena seorang nasir seumur hidup seperti Simpson, Samuel, dan Yohanes Pembaptis, waktu orang tuanya meninggal pun dia tidak boleh mendekati mayatnya. Ya, karena itu jelas orang tua biasanya tidak mau. Karena itu tidak usah heran bahwa nasir seumur hidup dalam Alkitab, saudara semua ibunya adalah ibu mandul. Ya, dan karena apa? Karena Tuhan tahu ibu yang biasa mungkin akan keberatan kalau anaknya menjadi nasir seumur hidup, tapi kalau ibu mandul daripada tidak punya anak gitu kan, tidak apa-apalah punya anak walaupun anaknya menjadi nasir seumur hidup dan bahkan itu yang dinasarkan oleh Hana, ibu Samuel, ya. Nah, dan kalau ternyata misalnya tiga hal ini kemudian salah satu dilanggar, nasar itu dianggap mulai dari nol lagi, saudara ya. Jadi pembaruan nasar ketika batal dan kemudian penggenapan nasar, mereka itu kemudian harus melakukan sesuatu, saudara ya. Ayat 14, ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tak bercela dan sebagainya. Saudara tahu nggak Paulus ternyata juga bernasar walaupun kita tidak diberitahukan apa yang menjadi nasarnya. Kisah 18 ayat 18. Ya, saya bacakan. Kisah 18 ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Karena selama dia bernasar tidak boleh cukur rambut. Karena itu begitu dia selesai bernasar, dia mencukur rambutnya. Ya. Nah, next kemudian kita lihat hukum berikutnya. Bukan hukum ini, berkat Tuhan melalui imam. Nah, saudara, ini adalah bagian yang sangat terkenal, yang sampai sekarang para pendeta sering membacanya. Ya, saya bacakan pasal 6 dari ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku di atas orang Israel dan aku akan memberkati mereka. Menekankan berkat perlindungan dan perkenanan Tuhan. Saudara menyinari dengan wajah. Ada yang mengatakan ini sebenarnya menggambarkan Tuhan sebagai raja. Dan kalau kita lihat raja, saudara, seorang kalau mau ketemu raja, raja itu sering sekali tidak usah ngomong apa-apa, tergantung. Kalau dia menghadap dia dan berkenan, mungkin mengangguk, itu oke. Tapi kalau dia memalingkan wajahnya berarti dia tidak mau ketemu. Karena itu di sini dikatakan menyinari engkau dengan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepadamu. Tapi saudara, sesuatu yang menarik, perhatikan tidak ada kata amin setelah berkat. Jadi Alkitab terutama sebenarnya tidak memberikan kata amin setelah berkat. Saudara lihat nggak? Padahal di gereja biasanya kalau sudah berkat, wah kita aminnya sampai banyak kali.
Amin seharusnya diucapkan setelah doksologi, bukan berkat. Tentu saja boleh berkat, tapi terutama sebenarnya adalah doksologi. Karena itu akhir dari setiap jilid Mazmur. Saudara yang kalau tidak tahu, Mazmur itu ada 5 jilid, saudara ya. 150 Mazmur tapi 5 jilid. Nah, di setiap akhir dari jilid ada doksologi. Coba kita lihat akhir dari jilid pertama, Mazmur 41. Doksologinya ayat 14. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari dahulu sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Sedangkan misalnya 72 itu adalah akhir dari jilid kedua. Ayat 18 dan 19. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Ia seorang diri melakukan perbuatan yang ajaib. Dan terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Jadi saudara, amin itu terutama seharusnya diberikan ketika doksologi, yaitu ketika Allah dimuliakan dan bukan ketika kita diberkati. Jadi kebanyakan praktek gereja itu oke, waktu doksologi dibilang selesai dibilang amin, tapi aminnya satu kali. Pendeta kemudian memberi berkat, sesudah itu jemaat aminnya sampai 4 kali, saudara ya. Dan itu sebenarnya tidak tepat ya, harusnya ya. Kalau begitu seharusnya berkat dulu, baru doksologi, dan baru kemudian amin yang 4 kali tersebut. Itu lebih alkitabiah, saudara. Next, kemudian kita melihat persiapan sebelum ibadah di kemah suci. Jadi Musa mengurapi dan menguduskan kemah suci dan segala barangnya, kemudian ada persembahan para pemimpin, penyalaan kandil, penahiran Lewi untuk bertugas, kita tidak akan melihat detailnya. Ya, next. Kemudian batas umur Lewi yang bertugas mulai dari umur 25. Next ya saudara. Nah tadi kan ingat nggak? Berbeda dengan sebelumnya yaitu 30. Karena coba kita lihat pasal 8. Pasal 8 ayat 23. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi, setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja di kemah pertemuan. Karena itu ya, mungkin antara umur 25 sampai 29 berfungsi dulu sebagai asisten ya, atau magang yang membantu seperti yang setelah berumur 50 tahun. Setelah berumur 50 tahun dibebas tugaskan tapi boleh membantu ya, sedangkan yang benar-benar menjadi petugasnya adalah yang berumur 30 sampai 50. Next, kemudian kita melihat persiapan sebelum berangkat. Saudara, mereka itu tiba di Gunung Sinai sebelum dibentuk sebagai tentara. Di Gunung Sinai kemah suci didirikan dan tentara dibentuk. Nah, nanti mereka akan pertama kali berangkat sebagai tentara. Ngerti nggak? Pertama kali berangkat dengan sudah ada aturannya. Nah, karena itu kita melihat sekarang persiapan sebelum berangkat, perayaan Paskah pertama di Padang Gurun pasal 9. Saudara, perayaan Paskah adalah tanggal 14 pada bulan pertama. Ya, jadi pasal 9, Tuhan berfirman kepada Musa di Padang Gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka itu kan keluar tahun pertama Paskah. Ya, jadi di sini, nah, tapi Tuhan kemudian memberitahukan kalau ada yang najis harus merayakan Paskah tanggal 14 bulan berikutnya, yaitu bulan yang kedua. Ayat 6, tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat sehingga tidak dapat merayakan Paskah hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu. Dan akhirnya Tuhan kemudian berkata, 11 pada bulan kedua tanggal 14 pada waktu senja haruslah orang-orang itu merayakannya ya. Jadi yang najis ditunda 1 bulan. Nah, menarik nanti di dalam 2 Raja-Raja 30, di dalam perayaan Hizkia, Paskah Hizkia yang begitu besar, Hizkia itu juga mengundang orang-orang utara, karena kerajaan utara sudah hancur, saudara. Jadi Hizkia mengundang orang-orang utara untuk merayakan Paskah. Tapi karena para imam dan Lewi itu tidak cukup banyak yang sudah menguduskan diri, akhirnya perayaan itu dilakukan pada bulan kedua. Ya, jadi ternyata ini ada dasarnya, saudara. Nah, orang asing merayakan dengan hukum yang sama. Jadi orang asing boleh merayakan Paskah enggak? Boleh, tapi tentu saja harus merupakan orang yang sudah disunat, ya. Dan saudara, kita melihat Keluaran 48, Keluaran 12 ayat 48 dan 49.
Keluaran 12 ayat 48 dan 49. Tetapi apabila seorang pendatang telah menetap bersamamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki dalam rumah tangganya wajib disunat, barulah ia bergabung untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai warga asli. Tetapi semua orang yang tidak bersunat tidak boleh memakannya. Next, kemudian kita melihat ya pimpinan Tuhan, saudara, awan menutupi kemah dan malam kelihatan sebagai api. Kita tentu saja tahu ya di Keluaran juga dikatakan ada tiang awan api itu satu tiang ya, cuman malam itu kelihatan seperti awan dan siangnya dan malamnya adalah kelihatan apinya. Jadi awan menutupi kemah dan awan ini yang menentukan Israel berangkat atau tetap diam. Jadi saudara pada pagi kalau awan itu naik, berarti hari itu Israel akan berangkat. Lewi-lewi harus bongkar pasang kemah suci dan sebagainya, ya. Tapi kalau awan itu tidak naik, berarti hari itu mereka tidak berangkat, ya. Jadi awan Tuhan benar-benar secara harafiah menuntun umatnya. Tapi juga petunjuk melalui nafiri. Saudara bayangkan ya, puluhan ribu orang kan nggak bisa diteriak. Jadi diaturlah supaya ada dua nafiri. Karena itu pasal 10. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah dua nafiri dari perak. Dan bagaimana misalnya ayat 4, jika satu saja yang ditiup, para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul di hadapanmu. Ketika kamu meniup bunyi peringatan, tentara yang berkemah di sebelah timur harus berangkat. Ketika kamu meniup bunyi peringatan kedua kali, tentara yang berkemah di sebelah selatan harus berangkat dan seterusnya. Ya, pokoknya sudah ada kode-kodenya. Ya, jadi kita melihat dua nafiri dari perak harus dibuat, panggilan dan perintah dilakukan dengan tiupan nafiri yang berbeda-beda, juga apakah ditiup satu atau dua nafiri. Nah, saudara, jadi kita melihat pelajaran untuk ini. Next ya, kita melihat. Orang percaya adalah laskar Kristus yang bertugas untuk melakukan peperangan rohani. Saudara, apapun yang penting di dalam PL pasti itu adalah bayang-bayang bagi yang ada di PB. Bahwa tentara begitu pentingnya di PL menunjukkan tentara Kristus juga begitu pentingnya di PB, saudara. Ya kan, dan ternyata memang betul bukan bahwa kita juga dikatakan bahwa kita sedang berada di dalam peperangan rohani. Di dalam PL juga jika dua bangsa yang bertempur terutama adalah Allah-Allahnya yang bertempur dan konsep yang sama juga terjadi di dalam PB. Ketika kita berpikir kita sedang bertempur dengan di dalam pekerjaan kita sebenarnya itu adalah peperangan rohani. Ya. Jadi orang percaya adalah laskar Kristus yang bertugas melakukan peperangan rohani dan setiap orang percaya memiliki tugas khusus yaitu pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Dan kita harus mengerti bahwa melakukan semua pekerjaan itu sebenarnya adalah peperangan rohani. Next kita melihat bahwa semakin mulia tugas yang Allah berikan, semakin besar tanggung jawab dan resiko yang ditanggung. Saudara ingat gak dari 3 keturunan Lewi, tugas siapa yang paling mulia? Yaitu Kehat, yang mengangkut benda-benda kudus. Tapi tugas mereka lah yang paling berbahaya, karena kalau mereka menyentuh dan melihat mereka mati. Jadi memang prinsip Tuhan adalah semakin besar anugerah yang Tuhan berikan, semakin besar juga tuntutan Tuhan. Ya, karena itu kita harus hati-hati. Ini saya senang dengan istilah ini, the danger of privilege. Ya, bahayanya hak istimewa. Karena kita adalah umat Allah yang istimewa, berarti juga ada bahayanya. Tentu saja di satu pihak ada berkatnya. Tapi karena itu Amos 3 ayat 2 mengatakan ini. Sesuatu yang sangat menarik, saudara. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Karena Israel yang satu-satunya Tuhan kenal, Tuhan akan menghukum. Maksudnya tentu saja menghukum dengan lebih berat. Ya, karena itu kita seharusnya lebih mementingkan nama Allah dimuliakan dan bukan berkat yang diberikan kepada kita. Dan itu terlihat juga di dalam betapa tadi berkat yang diberikan itu tidak diakhiri dengan amin. Oke, saya berikan kesempatan untuk bertanya untuk bagian pertama ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, apakah ada pertanyaan? Sorry.
Ya, terima kasih Bu Inawati untuk pemaparan materinya ya. Buat teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan, boleh raise hand atau mungkin di kolom chat. Nanti akan kita bacakan. Em, nah, mungkin tadi menarik ya Bu. Maksudnya eh, pas tadi yang di awal-awal, di perikop awal, mengenai jumlah yang ini ya, jumlah pasukan dan juga orang Israel gitu. Aku baru tahu kalau ternyata em, ya menurut para ahli itu terlalu berlebihan ya, maksudnya jumlahnya Hmm, 603.550 gitu. hmm. Tapi apa memang kalau aku mikir karena perjalanan dari Mesir sampai ke padang gurun sekarang kan udah ada space waktunya gitu ya Bu. Mungkin di situ apakah mereka memang semakin berkembang makanya semakin banyak gitu. Nggak mungkin dong, masa dalam 40 tahun itu emang berapa kali lipat yang nggak bisa dong, itu kan cuma 40 tahun, cuma saat gerah. Dan bahkan kemudian tentara kurang sedikit di generasi Hmm. kedua. Oh, berarti memang bukan secara harafiah, berarti ribu itu hanya penafsiran ini aja ya, Bu? Ya, Bukan makna ya, ya. sebenarnya ya? Tapi intinya ini adalah angka yang terlalu besar. Dan memang kalau kita nonton film-film kerajaan ya, pada zaman kuno tentara 100.000 aja sudah dianggap banyak sekali. Jadi pengepungan sering sekali cuma tentara 50.000. Kalau sampai sebuah bangsa itu mengirim sampai 200.000 tentara itu sudah luar biasa banyaknya. Nggak Hmm. mungkin ini kita berbicara tentang abad kedua sebelum Masehi. Hmm. Israel sebagai budak sudah punya 600.000 tentara. Itu tuh tidak Hmm. masuk akal untuk zaman kuno. Ya, Hmm. jadi maksudnya Ya. dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya itu tidak masuk akal. Hmm. Ya, ini nyambung ya, Bu. Ada pertanyaan dari Kak Grace. Jadi jika memang dikatakan jumlah tersebut adalah bentuk hiperbola, apakah berarti kita tidak bisa menentukan jumlah sebenarnya dari pasukan Israel atau ada maksud dari hiperbola tersebut? Memang, jadi kita tidak tahu. Hiperbola tentu saja adalah membesar-besarkan. Mungkin karena apa? Karena ini adalah militer. Militer seharusnya rahasia dong. Jumlah tentara kita berapa, ya. Karena itu kenapa diberikan dalam bahasa kode, ya, Hmm. atau hiperbol. Mungkin juga ada bahasa-bahasa kode. Sayangnya, maksudnya kita itu tidak tahu bagaimana membacanya sampai sekarang. Jadi para ahli itu tidak ada sensus, tidak ada konsensus. Maksudnya tidak ada kesepakatan kita itu seharusnya membacanya seperti apa. Kesepakatannya cuman ini angka yang terlalu besar. Hmm. Oke, oke, Bu. Ya, ini masih seputar angka ya. Nah, mengapa dari pertanyaan dari Kak Raulina, mengapa angka menjadi penting pada kitab bilangan? Kira-kira apa makna angka itu? Dan ya, tujuan dari kitab bilangan menuliskan secara spesifik tadi ya, angka itu sebenarnya ada nggak Bu maknanya gitu? Mungkin tidak satu persatu ini jumlah berapa, maknanya berapa, kelihatannya sih tidak ya. Kelihatannya sih tidak, tetapi kan namanya juga sensus ya harus ada angka dong. Lagi pula kalau kita pikir ya, Daud itu nanti 400-an tahun, jumlah tentara cuma 1,5 juta. 400-an tahun, 2,5 kali lipat tidak mungkin. Ngerti nggak? 400 tahun artinya sudah berlipat ganda. Nah, pada zaman Daud pun tentaranya cuma 1,5 juta. Karena itu sekali lagi ini menunjukkan betapa ini adalah angka yang terlalu besar. Tapi tidak ada arti tertentu, misal angka ini berarti apa gitu. Enggak sih kelihatannya. Cuman namanya juga sensus yang mau tidak mau harus disebutkan angka kan. Oh, berarti memang hanya menunjukkan sekedar sensus ya orang Israel Iya, pada waktu itu ya. iya, iya. Sensus Oke. cuman tentara ya, yang disensus cuman tentara. Nah, tadi ada juga bahas mengenai hukum ya, Bu. Di sini Hmm. ada pertanyaan lagi mengenai hukum nazar gitu ya. Hukum nazar tadi kan kalau kita lihat nggak boleh minum anggur dan segala sesuatu yang Hmm. dibuat anggur. Terus nggak boleh mencukur rambut. Nah, di sini ada pertanyaan untuk konteks masa kini, apakah sebenarnya konsep nazar ini sama di Perjanjian Lama dengan di Perjanjian Baru? Kira-kira gimana? Kelihatannya tidak ya. Memang kita boleh bernasar kepada Tuhan, tapi kita tidak perlu lagi melakukan seperti itu. Karena kalau nanti mau membayar nasar, mempersembahkan kurban juga kita kagak bisa. Orang sudah tidak ada bait Allah, betul nggak? Sehingga mungkin prinsipnya bahwa kita boleh bernasar kepada Tuhan. Tetapi secara
penerapannya ritualnya seperti itu, nah itu yang sudah tidak perlu. Jadi kan memang ketika kita membaca PL, yang akhirnya perlu kita tarik itu adalah prinsipnya untuk kita terapkan. Jadi prinsip nasar boleh nggak? Boleh, jelas boleh. Tetapi caranya apakah perlu seperti itu? Ya tidak perlu dan tidak bisa seperti itu. Ya, tetapi prinsip nasar tetap bisa berlaku. Nasar itu adalah kita berjanji kepada Tuhan. Dan berarti kalau kita berjanji kepada Tuhan, nah itu adalah sesuatu yang perlu kita genapi. Ya, dan kita tahu sampai sekarang pun masih cukup banyak orang sering bernasar kepada Tuhan. Ya, jadi prinsipnya bisa kita lakukan, bernasar kepada Tuhan. Yang penting kalau kita bernasar, kita harus menepati janji kita. Termasuk tadi yang itu ya Bu, yang di Kisah Para Rasul, Paulus yang apa? Tadi Ya, ada dan sekilas digambarkan kan, Paulus kemudian menggenapi nasarnya kan, membayar nasarnya. Baru sesudah itu dia potong rambut. Kita tidak dikasih tahu sih apa yang menjadi nasar Paulus. Cuman dikatakan bahwa dia menyelesaikan nasarnya. hmm. Oh, berarti bentuknya tadi itu ya, baru mencukur rambutnya tadi gitu ya. Ya, ya. Nah, sip. Eh, lanjut, ini ada pertanyaan dari Kak Hera. Untuk doa berkat, banyak gereja diakhiri dengan amin. Hmm. Apakah kebiasaan ini ada historikalnya? Selain itu, amin setelah berkat itu karena apa ya, Bu? Nah, memang ya, Paulus di dalam suratnya ada surat yang memakai amin, tapi kebanyakan Paulus kan sering menutup suratnya dengan berkat, Paulus pun tidak menambahkan amin. Jadi hanya ada di Galatia, di Roma mungkin ada, tetapi tanda kurung berarti tidak ada dalam aslinya. Hmm. Di Galatia yang ada, tetapi surat-surat yang lain ketika Paulus kemudian mengucapkan berkat tanpa amin. Nah, kenapa gereja menambahkan? Ya mungkin memang bagaimanapun juga orang itu suka diberkati kali ya. Jadi jemaat itu Hmm. seneng kalau diberkati. Padahal kan seharusnya amin itu kalau doksologi berarti lebih teosentris. Kalau kita diberkati kita amin, amin kan berarti kita setuju, berarti kan lebih ke arah antroposentris ya, berpusat pada manusia. Bukankah kita seharusnya lebih mengaminkan ketika Allah dimuliakan daripada kita diberkati? Iya toh? Jadi menurut saya mungkin kita diberkati kita bilang amin no problem, tapi kalau aminnya lebih banyak daripada ketika kita memberikan doksologi kepada Allah ya kayaknya itu rada tidak benar gitu loh. Kan seharusnya kita itu lebih mau memuliakan Allah daripada eh, memberkati diri atau menerima berkat gitu. Jadi konsepnya itu rada antroposentris daripada teosentris. Hmm. Berarti sebenarnya mungkin itu kesepakatan para bapak gereja dulu ya. Ya, Apa namanya? kayaknya sih, tetapi Ya. ada baiknya ya. Dan saya tahu ada gereja-gereja yang membalikkan. Jadi berkat dulu, baru doksologi, baru diakhiri dengan amin. Hmm. Ya Dan karena itu memang mungkin tadi, lebih baik. hmm, karena tadi kayak di Mazmur ya Bu, beberapa di Mazmur berapa tadi dia setelah doksologi baru amin amin gitu ya. Amin ya amin, ya Bukannya kita. betul. Ya, jadi itu kebiasaan umat tuh begitu. Lebih memberikan amin ketika Allah dipuji. Oh, siap siap siap. Oke. Dari Kak Hera kira-kira udah menjawab ya Kak? Ini ada pertanyaan lagi Bu. Dari Bang Harlinton. Jadi bagaimana ini masih seputar angka yang tadi dibahas ya Bu. Jadi Hmm. bagaimana kaitan angka tersebut yang hiperbola dengan prinsip Alkitab yang inerensi dan infallibility ya Bu? Loh, Alkitab inerrant bukan berarti Alkitab tidak memakai gaya bahasa hiperbol atau gaya bahasa lain. Tuhan Yesus pun selalu atau sering memakai gaya bahasa hiperbol. Itu tidak menjadi masalah. Jadi ketika itu adalah gaya bahasa hiperbol, kita harus mengerti bahwa itu hiperbol. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, kalau matamu menyebabkan kamu berdosa, cungkilah matamu. Buktinya kita kagak cungkil mata kita kan, karena kita tahu itu gaya bahasa hiperbol.
Jadi tidak berkontradiksi dengan inerensi Alkitab. Inerensi Alkitab itu berarti Alkitab itu benar, tapi kita harus mengerti gaya-gaya bahasa yang dipakai. Jadi menafsirkan seturut dengan gaya bahasa yang dipakai. Inerensi bukan berarti Alkitab tidak boleh memakai gaya penulisan seperti hiperbol dan sebagainya dong. Hmm, ya berarti memang lebih ke ini ya, apa maknanya gitu ya, Bu. Walaupun Betul, semuanya betul mungkin kan di terhiperbola dalam ya. kita mencari makna kan kita harus mengerti gaya bahasa apa yang dipakai. Oke, oke, siap, siap. Kira-kira habis ini ada materinya lagi ya, Bu? Ada kan jadi makanya ada PPT yang kedua ya. Oh, oke, oke, siap. Oke, mungkin untuk pertanyaannya eh, nanti lagi, mungkin dari Bu Oke. Bu Inawati boleh lanjut. Kalau gitu kita break dulu 10 menit ya sebelum kita Oh masuk ya, materi boleh, kedua. boleh, siap. Ya. Oke, kita Ya, break siap. 10 menit. Ya, oke, baik. Oke, Bu. Oke, silakan, Bu. Oke, sekarang kita akan masuk kepada bilangan 10 ayat 11 sampai 12:16 ya, Roh Kudus yang memberi kuasa pelayanan. Nah, pertama kita melihat keberangkatan pertama. Tolong share screen ya. Keberangkatan pertama, pasal 10 ayat 11 sampai 36, tadi seperti saya katakan, sudah 1 tahun mereka di Gunung Sinai, dan ini adalah pertama kali mereka berangkat sejak mereka tiba di Gunung Sinai. Jadi kalau kita melihat pasal 10 ayat 11, pada tahun kedua bulan kedua, tanggal 20 bulan itu awan itu naik ke atas kemah suci tempat hukum Allah. Orang Israel pun berangkat dari padang gurun Sinai menurut urutan keberangkatan mereka sampai awan itu diam di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi saudara ya, waktu tahun kedua bulan kedua tanggal 20 pemberangkatan pertama dari padang gurun Sinai dan kemudian laskar diatur. Kalau tadi sebelumnya mungkin ya sembarangan aja siapa berangkat dulu gitu, tetapi sekarang sudah diatur dan nanti kita akan melihat detailnya ayat 14 sampai 28. Nah, kemudian Musa kemudian mengajak mertuanya ya supaya kemudian ikut mereka, tapi mertuanya di sini menolak. Ya, dan jelas umat itu dituntun tabut perjanjian. Nah, kita akan melihat pengaturan laskar, Saudara, ayat 14 sampai 28. Tapi sebelumnya kita melihat ayat 35. Setiap kali tabut itu berangkat, next ya, Musa berkata, bangkitlah ya Tuhan, supaya musuhmu berserakan dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Jadi dianggap bahwa tabut yang di paling depan. Next. Ya, jadi tabut ada di paling depan. Kemudian kalau kita lihat di ayat 14, yang terdahulu berangkat ialah tentara yang dibawa Panji Kesatuan Bani Yehuda, yaitu tentu saja di suku Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Kemudian 17, sesudah itu kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci. Ingat ya, Bani Gerson satu itu mengangkat kayaknya tirai-tirainya, yang satu mengangkat tiang-tiangnya. Jadi kemah suci diangkut oleh Bani Lewi. Kemudian ayat 18, kemudian berangkatlah tentara yang dibawa Panji Kesatuan Ruben, yaitu Ruben ayat 18, 19 Simeon, dan kemudian Gad di ayat 20. Jadi suku Ruben, Simeon, dan Gad. Kemudian ayat 21, sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Nah, kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Karena itu kenapa Bani Gerson dan Merari berangkat dulu. Mereka mengangkut tirai-tirai, papan-papan, tiang-tiang kemah suci. Mereka langsung memasang sehingga ketika kemudian suku Kehat atau kaum Kehat datang membawa, maka kemah suci sudah selesai ya dipasang dan mereka kemudian bisa langsung memasukkan benda-benda kudus. Nah, sesudah itu ayat 22, kemudian berangkatlah tentara di bawah Efraim yang terdiri dari Efraim, Manase, dan Benyamin. Ya, baru terakhir ayat 25 sebagai barisan penutup adalah kesatuan Bani Dan, yaitu Dan, Aser, dan Naftali. Jadi saudara diatur dengan sangat teratur cara keberangkatan mereka. Next, kita kemudian melihat api Tuhan di Tabera, pasal 11.
Suatu ketika bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang kemalangan mereka. Mendengar itu menyalalah murka Tuhan, lalu api Tuhan menyala di antara mereka dan melahap tepi-tepi perkemahan. Bangsa itu pun berteriak kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, lalu padamlah api itu. Itulah sebabnya orang menamai tempat itu Tabera, karena api Tuhan telah menyala di antara mereka. Jadi umat mengeluh tentang kemalangan mereka. TB lama memakai kata nasib buruk mereka. Saudara bayangkan nggak sih mereka itu dikeluarkan Tuhan dari Mesir dengan 10 tulah ya. Alkitab menggambarkan Tuhan mengeluarkan mereka dengan tangan yang teracung. Membawa mereka menyeberangi Laut Teberau dipimpin oleh tiang awan api. Dan mereka mengatakan kemalangan yang menimpa mereka ya, bandingkan apa yang baik yang sebenarnya Tuhan sediakan. 10 ayat 29 misalnya. Lalu Musa berkata kepada Hobab bin Rehuel orang Midian mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dijanjikan Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Ikutlah bersama kami sebab kami akan berbuat baik kepadamu sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik kepada Israel ya. Tetapi Israel menganggap mereka mendapatkan kemalangan. Tidak mengherankan Tuhan murka dan menyalakan api di tengah mereka. Umat berteriak kepada Musa, Musa berdoa. Akhirnya padamlah api, karena itu tempat itu disebut Tabera yang berarti membakar. Next, kemudian kita melihat masalah kepemimpinan dan ini merupakan suatu bagian yang sangat menarik yang kita akan lihat berkaitan dengan Pentakosta, Saudara. Ya, jadi dari ayat 4. Segerombolan orang yang ada di antara mereka sangat menginginkan daging dan orang Israel pun menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Jadi segerombolan orang, di TB dikatakan orang-orang bajingan. Dan biasanya ditafsirkan bukan orang Israel, karena kemudian dikatakan orang Israel pun menangis. Berarti orang-orang yang menjadi provokator ini kelihatannya bukan orang Israel. Ingat ya, ketika umat keluar dari Mesir, banyak bangsa-bangsa lain yang ikut mereka, saudara. Dan sebagian dari orang-orang ini yang kemudian disebut orang-orang bajingan di TB yang lama. Ya, jadi mereka sangat menginginkan daging, menghasut orang Israel sehingga orang Israel minta daging. Ayat 5, kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar. Mereka lupa mereka adalah budak. Pada mentimun semangka bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi mereka bosen saudara ya dengan mana. Padahal mana enak rasanya dan merupakan pemeliharaan Tuhan. Ayat 7, adapun mana itu seperti ketumbar ya dan kelihatannya seperti damar belola, bangsa itu berlari ke sana sekali untuk memungutnya. Bagian akhir dari ayat 8, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng, Saudara, ya. Dan di bagian lain dikatakan itu manis rasanya. Jadi ini bukan makanan yang tidak enak, walaupun kita bisa mengerti lah mereka bosen, Saudara ya. Ini udah setahun lebih setiap hari makan mana. Tapi saudara, mereka kan seharusnya mengerti bahwa ini seharusnya tidak lama. Dan memang kalau bukan karena mereka nanti berdosa dan Tuhan murka, sehingga menghukum mereka 40 tahun di padang gurun, harusnya mungkin mereka itu cuma kira-kira 1,5 tahun di padang gurun, saudara. Ya, tidak sampai 40 tahun. Nah, kemudian ya ayat 10, Musa mendengar bangsa itu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, murka Tuhan pun menyala-nyala dengan sangat dan Musa memandang hal itu jahat. Kita tidak tahu apakah next ya, apakah yang Musa anggap jahat itu adalah para para rakyat yang umat yang menangis atau Musa menganggap jahat bahwa Tuhan murka ya. Jadi kemungkinan yang terakhir karena Musa kayaknya sudah kagak tahan tuh dengan keadaannya. Karena itu ayat 11 lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kemurahan hatimu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya sehingga engkau berkata kepadaku, gendonglah dia seperti seorang pengasuh menggendong anak yang menyusu. 13, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sampai Musa itu saking tidak tahannya, ayat 15, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, kalau memang aku mendapat kemurahan hatimu, supaya aku tidak harus melihat kemalangan.
Saudara bayangkan gak sih ya Musa itu saking udah stresnya, mengeluh dia tidak sanggup memikul tanggung jawab sendiri dan meminta Tuhan membunuhnya. Tuhan memenuhi permintaan Musa dalam arti bukan membunuh, karena Musa mengatakan dia tidak sanggup memikul sendiri, dalam arti memberikan dia pembantu yaitu 70 tua-tua. Ayat 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpullah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama engkau. Ya, jadi Tuhan akan memberikan 70 tua-tua. Next, saudara. Angka 70 mungkin adalah angka real, tapi bisa juga angka yang mempunyai simbol, karena angka 70 sering sekali. 7 kali 10, 7 angka sempurna, 10 juga angka sempurna. Kejadian 10 keturunan Nuh adalah 70 bangsa. Keluaran 1 ayat 5, keturunan Yakub yang pergi ke Mesir adalah 70 orang. Ya, jadi kata angka 70 memang sering. Murid Tuhan Yesus yang diutus, ada yang dikatakan 70 atau 72. Betul nggak? Ya. Nah, apa yang terjadi adalah ayat 16 kan Tuhan menyuruh mereka berkumpul. 17, aku akan turun dan berbicara dengan kau di sana, lalu mengambil sebagian dari roh yang ada padamu dan menaruhnya pada mereka supaya bersama engkau mereka akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu dan kau tidak perlu lagi memikulnya seorang diri. Jadi Tuhan akan mengambil roh yang diberikan Musa. Saudara, kita harus hati-hati. Karya Roh Kudus itu banyak untuk umat, dan dua karya terpenting terhadap umat itu, satu melahir baru dan menguduskan, yang kedua yang dimasukkan di sini adalah memberi kuasa pelayanan. Ini berbicara tentang Tuhan memberikan kuasa pelayanan. Tapi Tuhan tidak memberikan kuasa pelayanan kepada semua orang percaya di PL. Jadi cuma Musa dengan 70 tua-tua, nanti beberapa hakim seperti Otniel, Yefta, Simson terutama, raja pun juga yang sangat jelas adalah Saul dan Daud, dan tentu saja imam nabi ya, Tuhan juga mungkin memberikan kuasanya. Tetapi jadi dalam hal ini jangan dianggap soal keselamatan. Jadi Tuhan mengambil roh yang ada pada Musa dibagi dengan 70 tua-tua. Nah, peristiwa seperti ini memang tidak pernah ya. Yang ada juga roh Tuhan menguasai Daud atau menguasai Simson misalnya. Kemungkinan ini karena ini adalah satu tugas yang sama, 70 tua-tua itu berfungsi sebagai asisten Musa, menolong membantu Musa, karena itu digambarkan seperti itu. Kemudian ayat 18 sampai 23 Tuhan mengatakan akan memberikan daging kepada umat selama setahun. Saudara bisa baca sendiri ya. Kemudian next apa yang terjadi? Dan ini yang menarik. Ayat 24. Musa keluar dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu yang mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian dia mengambil sebagian dari roh yang ada padanya dan menaruhnya pada ke-70 tua-tua. Ketika roh itu ada pada mereka, mereka mengalami kepenuhan seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Ya, jadi saudara, Musa melakukan seperti yang Tuhan berikan, dan Tuhan melakukan seperti yang dia katakan, mengambil roh Musa dibagi kepada 70 tua-tua dan mereka semua kepenuhan. Tapi rupanya 26, dua orang, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad, masih tinggal di perkemahan. Mereka termasuk orang-orang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Roh itu pun ada pada mereka dan mereka mengalami kepenuhan seperti Nabi. Rupanya dari yang 70 disuruh berkumpul, dua tidak berkumpul, tapi dua itu tetap kepenuhan. 27, lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad mengalami kepenuhan seperti Nabi di perkemahan. 28, Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa menjawab, Tuanku Musa, hentikanlah mereka. Jadi Yosua menganggap Tuanku Musa, ini dua orang ini gak layak ya, jadi menyuruh menghentikan. Walaupun saya nggak tahu apa yang dimaksudkan Yosua, maksudnya Tuhan yang memberi kok bisa Musa menghentikan, betul enggak ya? Tapi ternyata memang Musa mempunyai hati yang lebih besar, 29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya kepada mereka.
Jadi Yosua meminta Musa mencegah, tapi Musa tidak mau dan mengatakan kalau saja semua umat Tuhan menjadi nabi. Nah, next saudara, keinginan Musa supaya seluruh umat Tuhan menjadi nabi atau mungkin lebih tepatnya nanti mempunyai fungsi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka tergenapi pada waktu Pentakosta. Karena itu coba kita lihat. Tapi kita teruskan dulu apa yang ada di sini ya. Jadi next kemudian kita melihat Tuhan memberikan umat daging dengan meniupkan angin tetapi kemudian menghukum mereka. Jadi betul Tuhan meniupkan angin jadi burung-burung puyuh itu banyak sekali ya sehingga kita melihat misalnya 31 lalu bertiuplah angin yang berasal dari Tuhan yang membawa burung-burung puyuh dari arah laut dan menghamburkannya ke atas perkemahan dan sekelilingnya kira-kira sejauh sehari perjalanan ke segala penjuru, kira-kira setinggi 2 hasta dari permukaan tanah. 2 hasta 90 meter. Ya, 90 meter. Sorry, 90 senti maksud saya. Hampir 1 meter, saudara. Ya, penuh dengan burung. Dan kemudian mereka bisa makan, tetapi tiga-tiga selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah menyalalah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Kibrota Awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang sangat menginginkan daging. Jadi Tuhan memberi umat daging dengan meniupkan angin, tapi kemudian menghukum. Berarti Tuhan dapat memberi dalam murkanya. Perhatikan Tuhan memakai ruah, kata ruah itu bisa diterjemahkan roh atau angin untuk menyelesaikan masalah Musa dan umat. Nah, next kemudian yang sangat penting adalah keinginan Musa dan Pentakosta. Tadi saya sudah sebutkan, saudara. Musa ingin semua orang menjadi nabi karena Tuhan memberi rohnya kepada mereka. Keinginan Musa terjadi pada Pentakosta seperti yang dikatakan oleh Petrus dengan mengutip Yoel. Karena itu next kita lihat kisah 2 ayat 17 dan 18. Dikatakan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, saudara, apa yang terjadi? Yoel mengatakan akan terjadi kemudian diubah oleh Petrus, kemudian itu menjadi pada hari-hari terakhir menunjukkan Pentakosta memulai sebuah era baru. Dan itu berarti ini tidak akan terulang. Kemudian yang sangat ditekankan, coba kita lihat terutama kisah 2 ayat 17 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara perhatikan, bernubuat, mendapat penglihatan, dan mendapat mimpi. Saudara hati-hati, nubuat di dalam konsep Alkitab bukan berarti harus merupakan prediksi. Apapun yang disebut dikatakan oleh nabi itu disebut nubuat ya. Jadi nubuat itu perkataan nabi sebenarnya ya. Jadi sekarang semua umat akan berfungsi sebagai nabi, bernubuat, mendapat penglihatan dan mendapat mimpi adalah apa yang biasa terjadi atau dilakukan nabi, Saudara. Tuhan sendiri di dalam Bilangan 12, nanti kita akan melihat lebih rinci Bilangan 12, Tuhan mengatakan seperti ini di ayat 6. Yang berfirman, denganlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Nabi itu Tuhan biasanya berbicara melalui penglihatan dan nabi. Sudah lihat gak? Nubuat adalah perkataan nabi, mendapat mimpi dan penglihatan itu adalah cara Tuhan berkomunikasi pada nabi. Jadi Pentakosta itu mau menunjukkan bahwa sekarang Roh Kudus dicurahkan sehingga semua orang percaya mempunyai fungsi seperti nabi. Memberikan nubuat, mendapatkan penglihatan, dan mendapatkan mimpi. Dan ini cocok dengan perkataan Tuhan Yesus di kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, next. Karena itu kita melihat karena ini adalah sebuah era baru, Pentakosta tidak akan terulang. Kalau begitu kenapa kisah 8 dan 10? Kisah 8 berbicara tentang Samaria. Kisah 10 berbicara tentang Cornelius dan ini merupakan perpanjangan Pentakosta.
Ya, bandingkan kisah 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem ada di Yudea, kemudian Samaria, dan Cornelius mewakili ujung bumi. Semuanya ini hanya terjadi karena perpanjangan tangan Rasul. Karena itu kisah 8 ada Yohanes dan Petrus, dan kisah 10 ada Petrus. Buktinya 3.000 orang yang bertobat di hari Pentakosta tidak kepenuhan. Berarti ini sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang akan terus terjadi. Tetapi Tuhan harus menunjukkan bahwa orang Samaria dan juga orang, terutama orang non-Yahudi akan mendapatkan, karena kita tahu orang Yahudi sudah memandang rendah orang Samaria, apalagi orang-orang non-Yahudi. Saya tunjukkan buktinya di dalam kisah 10 ya, kisah 10 dari ayat 44. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Saudara lihat nggak, kalau Tuhan tidak melakukan pada Samaria dan pada orang non-Yahudi, orang Yahudi tidak akan percaya kalau Roh Kudus juga dicurahkan kepada orang-orang Samaria dan non-Yahudi. Karena itu kenapa perlu ada perpanjangan. Ya, next kemudian kita melihat bagian terakhir hari ini, yaitu Bilangan 12 ayat 1 sampai 16, yaitu Miriam iri hati yang membuat pahit hati. Next kita lihat, saudara, kita tahu bahwa Miriam dimulai dengan baik ya. Musa diselamatkan oleh ibunya dengan rencana yang berani dan kreatif. Kisah pertama tentang Miriam adalah ketika mengambil bagian dari penyelamatan Musa adiknya. Saya yakin kita sudah tahu ceritanya. Dan Miriam adalah orang yang penting. Next, Miriam adalah nabiah pertama yang disebutkan dalam Alkitab, saudara. Ya, jadi bayangkan, berarti dia juga dipakai Tuhan secara luar biasa. Keluaran 15 ayat 20 menunjukkan ini. Saya tunjukkan Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan semua perempuan tampil mengikutinya memukul rebana serta menari. Jadi Miriam memimpin umat ya, perempuan dalam peristiwa keluaran ya, dan di sini konteksnya mereka menari dan memuji setelah Allah membawa mereka menyeberangi laut Teberau. Next, kita melihat Bilangan 12, masalah cemburu. Apa yang terjadi, saudara? Bilangan 12 dimulai dengan Miriam dan Harun mencela musuh berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Perhatikan nama Miriam diletakkan di depan nama Harun. Padahal biasanya kalau nama Miriam dan Harun disatukan, selalu nama Harun di depan, menunjukkan bahwa Miriam adalah tokoh utama dalam keluhan tersebut. Harun mah kelihatan cuman ikut-ikut. Karena biasanya ketika nama Miriam disebutkan dengan Musa dan Harun, namanya akan ditempatkan di tempat akhir. Bandingkan ayat 5. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah. Ia memanggil Harun dan Miriam. Ya, saudara ya. Jadi kalau di depannya ada Harun atau Musa, nama Miriam itu di belakang. Berarti di sini penempatan pertama menunjukkan yang terutama mencela Musa adalah Miriam. Next. Nah, alasan yang dipakai adalah berkenaan dengan istri Musa yang dikatakan orang Kus, tapi itu hanya kedok karena kemudian ayat 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah ia berfirman dengan perantaraan kita juga? Nah, saudara, kita apakah berarti Musa mempunyai istri lain? Kita tahu bahwa Zipora adalah orang Midian, tapi saya lebih setuju bahwa Alkitab tidak pernah menyebutkan Musa mempunyai istri lain, sehingga maksud di sini perempuan itu harusnya adalah Zipora. Ya, nah, kenapa dikatakan orang perempuan Kus? Menarik bahwa Habakuk 3 ayat 7, Kus dikaitkan dengan Midian, Kusyan dikaitkan dengan Midian. Karena itu coba kita lihat, dan kemungkinan sekali jadi ini berbicara tentang sama, ya, istri yang sama. Habakuk 3 ayat 7, aku melihat kemah-kemah orang Kusyan di bawah tekanan dan tenda-tenda tanah Midian bergetar. Jadi Kus kemungkinan berkaitan dengan Midian ya. Midian mungkin dikenal juga dengan sebutan Kusyan. Jadi intinya sebenarnya adalah Miriam iri kenapa Musa dipakai lebih oleh Tuhan. Ini adalah adiknya yang kemudian dia mempunyai andil untuk menyelamatkan dulu.
Ya, jadi next. Namun sebenarnya alasan sesungguhnya adalah karena Miriam cemburu Allah memakai Musa lebih dari dirinya. Tapi yang saya mau kita perhatikan, saudara, perhatikan bahwa Miriam adalah kakak perempuan Musa, kakak kandung satu ayah satu ibu, dan dia dipakai oleh Allah secara nabiah. Dengan demikian, apa yang bisa kita lihat di sini? Dan kelihatannya next nanti kita akan lihat ya. Jadi next Allah melindungi hambanya yang setia. Ternyata Allah Musa tidak berkata apa-apa, tapi Allah kemudian murka. Ayat 3, adapun Musa itu seorang yang sangat rendah hati, lebih daripada setiap manusia di muka bumi. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga di kemah pertemuan, ketiganya pun keluar. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Ia memanggil Harun dan Miriam, keduanya pun tampil. Ia berfirman, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tetapi tidak demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan muka aku berbicara dengan dia secara langsung, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mencela hambaku Musa? Tapi hati-hati saudara, memandang rupa Tuhan bukan dalam arti benar-benar melihat wajah Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak punya wajah seperti kita karena Tuhan adalah roh. Tetapi juga ingat gak dulu ketika Musa meminta Tuhan menampakkan diri, Tuhan mengatakan dia tidak boleh melihat muka Tuhan, karena itu Tuhan meletakkan dia di lengkungan gunung, dan kemudian Tuhan menutup muka Musa, dan ketika lewat Musa pun hanya melihat punggung. Kan itu berhadapan muka di sini maksudnya kalau dengan nabi lain Tuhan berbicara melalui mimpi dan penglihatan, tapi kalau dengan Musa langsung, tidak dengan teka-teki, karena penglihatan itu sering sekali merupakan teka-teki. Dan ingat, Musa itu sering sekali pergi ke kemah, Tuhan berbicara kepada dia, dia tidak sedang mimpi, ya, dan itu bukan penglihatan, dan kalau keluar wajahnya bercahaya. Ya, jadi Musa disebut sebagai orang yang rendah hati, spesial di mata Tuhan dibandingkan dengan nabi-nabi lain. Tuhan berbicara secara langsung, bukan melalui mimpi atau penglihatan. Dan setelah itu next kita melihat Tuhan menghukum Miriam. Ayat 9, murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap mereka, lalu ia pergi. Ketika awan telah naik dari kemah, di atas kemah, tampaklah Miriam kena penyakit kulit, putihnya seperti salju. TB2 tidak lagi memakai kata kusta, karena memang tidak seperti kusta yang kita kenal. Jadi apa yang di TB lama disebut kusta, di TB2 disebut penyakit kulit. Harun berpaling kepada Miriam dan dilihatnya Miriam kena penyakit kulit yang menajiskan. Jadi hanya Miriam yang dihukum, ya dihukum dengan penyakit kulit putih seperti salju. Sebenarnya kata menajiskan tidak ada. Karena sebenarnya Imamat 13 ayat 12 ayat 12 dan 13 mengatakan kalau penyakit kulit yang sudah semuanya putih sebenarnya itu adalah tahir, Saudara, ya. Nah, perhatikan, hanya Miriam yang dihukum dan hanya Harun yang meminta pengampunan. Ayat 11, lalu kata Harun kepada Musa, ampun tuanku, janganlah timpakan kepada kami dosa yang kami perbuat dalam kebodohan. Miriam tidak bersuara, tidak meminta ampun. Apakah berarti Miriam tidak selesai? Sehingga ada yang menafsirkan nama Miriam tidak disebutkan di dalam Keluaran, tapi baru di kemudian hari disebut Miriam. Miriam itu dari kata mara yang berarti pahit hati. Apakah berarti Miriam sampai matinya tetap pahit hati? Karena itu kemudian dia disebut sebagai Miriam. Karena ternyata di sini dia tidak minta ampun, saudara. Dan Tuhan tetap menghukum. Kalau walaupun Musa sudah berdoa, Tuhan tetap menghukum. Dan tujuan Tuhan adalah supaya Miriam dipermalukan. Ayat 14, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, seandainya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah ia selama 7 hari dikucilkan di luar perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi saudara, ya, jadi kita melihat Miriam tidak menyesal, dan next Tuhan tetap menghukum Miriam walaupun Musa juga memohon untuknya. Hukuman Tuhan terutama untuk mempermalukan Miriam dan ia ditempatkan di luar perkemahan. Miriam dihukum selama 7 hari dan Israel berkemah sepanjang waktu itu. Next. Tapi sedihnya saudara, ya, akhir yang menyedihkan.
Setelah peristiwa dalam Bilangan 12 tidak ada lagi kisah tentang Miriam. Miriam tidak lagi dicatat kecuali tahu-tahu dilaporkan telah mati. Seperti sambil lalu dan tidak disebutkan umat berkabung baginya. 20 ayat 1 misalnya ya, kita lihat 20 ayat 1. Kemudian orang Israel segenap umat itu sampai ke padang gurun Zin pada bulan pertama dan tinggallah bangsa itu di Kades. Disitulah Miriam meninggal dan dikuburkan. Saudara coba, disitulah Miriam meninggal dan dikuburkan, bandingkan umat berkabung selama 3 hari untuk Harun dan Musa. Seperti 20 ayat 29 ya, di pasal yang sama. Kemudian ayat 29, ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah meninggal, seluruh kaum Israel menangisi Harun selama 30 hari, dan itu juga terjadi ketika Musa meninggal. Tapi tentang Miriam cuma dikatakan dia meninggal dan tidak dikatakan apa-apa. Nanti next di kitab Ulangan, dalam perkataan perpisahan Musa kepada generasi 2, Miriam disebutkan sebagai contoh hukuman Tuhan. Jadi catatan terakhir tentang Miriam adalah contoh orang yang dihukum oleh Tuhan. Ya, Ulangan 24 ayat 8 dan 9. Hati-hatilah dalam hal penyakit kulit yang menajiskan dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Itu adalah catatan Miriam terakhir sehingga mendukung bahwa kelihatannya dia pahit hati sampai akhir, saudara. Yang menarik adalah Miriam sekali lagi adalah kakak kandung Musa sendiri, dan dia adalah seorang yang juga dipakai Tuhan secara luar biasa. Berarti apa, saudara? Berarti kita itu kemungkinan paling iri itu dengan orang yang paling dekat dengan kita, termasuk bisa iri kepada saudara kandung, kepada orang-orang yang kita kenal baik, kepada rekan pelayanan kita dan sebagainya. Ya, dan bukan berarti hanya orang yang tidak dipakai Tuhan yang iri, dan saya pikir ya masuk akal. Orang yang iri kepada orang nomor 1 adalah orang nomor 2, ya toh? Berarti dia juga dipakai secara luar biasa, cuman dia tidak seperti orang nomor 1. Kalau orang nomor 100 iri kepada orang nomor 1, kelewat jauh, saudara. Orang nomor 100 irinya kepada orang nomor 99. Betul nggak ya? Karena itu next kita melihat pelajaran. Allah dapat memberikan sesuatu dalam murkanya. Allah memberi daging kepada umat dalam murkanya. Karena itu sambil mereka makan, Allah kemudian mematikan ya, terutama para provokatornya. Allah mengerti pergumulan dalam pelayanan dan sangat sabar dengan para hambanya. Allah begitu sabar kepada Musa, memberikan 70 tua gara-gara Musa mengeluh. Nah, sekarang setiap orang percaya mendapat kuasa dari Roh Kudus untuk melakukan fungsi nabi dan menjadi saksi bagi Kristus. Sekali lagi, ini bukan soal keselamatan. Ini adalah Roh Kudus yang memberi kuasa. Di PL hanya diberikan kepada segelintir orang. Di PB sekarang sejak Pentakosta dicurahkan kepada semua orang. Next, kita itu mudah iri hati kepada orang yang dipakai Allah lebih dari kita. Sayangnya kita biasanya iri hati pada orang yang dekat dengan kita. Ya, karena itu kita perlu bertobat ketika kita bersalah, jangan seperti Miriam yang tidak bertobat. Dan itu menunjukkan permulaan yang baik tidak menjamin akhir yang baik. Karena itu saudara hati-hati. Next, ada 2 jenis umat Allah. Umat dengan iman yang sejati mendapatkan keselamatan, tapi juga umat tanpa iman yang sejati berarti tidak selamat. Dan di PL nanti di kitab Bilangan kelihatannya generasi tentara generasi pertama kebanyakan mereka tidak selamat, saudara. Tapi umat dengan iman yang sejati juga masih dapat berakhir dengan baik, seperti Paulus mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, atau dengan tidak baik seperti Miriam dalam kasus ini yang akhirnya dikenal sebagai orang yang dihukum oleh ya. Oke, saya selesai membahas, saya berikan waktu untuk boleh bertanya. Oke, terima kasih Bu Ina buat pemaparannya ya. Ya, di bagian kedua menarik ya, tadi kita bicara mengenai karya Roh Kudus gitu. Berarti eh, di zaman sekarang kan tadi Bu dibilang kalau pencurahan itu hanya sekali gitu ya. Ya. Berarti kurang tepat kalau kita katakan ada pencurahan Roh Kudus gitu lagi ya. Ya, betul. Paling kita memperingati pencurahan Roh Kudus sama seperti kita memperingati penyaliban Tuhan Yesus gitu kan. Tapi ya tidak Hmm. tidak jadi tidak
tidak dicurahkan lagi. Lagi pula emangnya Roh Kudus dicurahkan setahun tuh berapa hari? Sudah tuh pulang dulu, baru tahun depannya datang lagi. Kan nggak pernah dikatakan seperti itu. Hmm, pentingnya sekali ya. Nah, terus Ya, tadi salah satu karya Roh Kudus itu tadi kan bernubuat ya, Bu. Tadi Bu Nawati juga tadi mention bukan hanya sekedar prediksi, tapi kita bertindak sebagai nabi betul. gitu. Menyampaikan firman. Jadi kita sekarang disuruh menjadi saksi bagi Kristus. Hmm. Artinya apa? Menyampaikan firman tentang Kristus kan. Hmm. Nah, ini mungkin nyambung sama pertanyaan dari Kak Ida. Eh, Gimana Ibu kalau sekarang ada orang yang bersaksi bertemu Tuhan gitu? Kalau saya bilang sih dia either dia bohong atau dia delusi deh. Ya, apalagi yang naik ke surga begitu itu kagak masuk akal. Karena apa? Karena coba kalau kita lihat ya, nabi-nabi kalau ketemu Tuhan itu tersungkur, betul nggak ya? Aduh, Yesaya berkata, celaka aku yang najis bibir, aku akan binasa. Jadi kalau kita Hmm. dari cerita mereka yang ketemu Tuhan Yesus bisa ngopi sama-sama dan sebisa tepuk punggung Tuhan Yesus itu jelas tidak mungkin. Itu jelas tidak mungkin karena para tua-tua di dalam kitab Wahyu pun ketika bertemu dengan Yesus tersungkur menyerahkan mahkotanya. Dan cerita-cerita yang Hmm. ada dari mereka yang ketemu Yesus tidak masuk akal, tidak alkitabiah. Berarti memang harus balik lagi ke firman ya. Kira-kira orang yang Ya, pernah bertemu Tuhan di mana gitu ya. betul. Hmm. Apalagi Yesus Oke. yang sudah bangkit ya, ingat ya. Yesus yang sudah bangkit, yang sudah terutama yang sudah naik ke surga. Dulu oke, ketika dia sudah bangkit belum naik ke surga, murid-murid masih bisa ngobrol dengan dia. Tapi ingat gak, satu-satunya yang ketemu Tuhan Yesus setelah Yesus bangkit adalah Paulus. Paulus melihat cahaya dan itu membutakan dia. Hmm. Nah itu kekudusan Tuhan. Jadi Siap. itu harusnya yang terjadi tuh kalau kita ketemu Tuhan. Hmm. Tersungkur ya, Bu. Ya, terus ini pertanyaan lanjutan, Bu, yang tentang Miriam. Apakah Miriam ini terus dihukum sampai akhir hidupnya? Tentu saja tidak. Tadi dibilang kalau dia dihukum cuma 1 minggu, ya. Tetapi kelihatannya dia tetap pahit hati. Karena itu akhirnya dia menjadi contoh orang yang dihukum Tuhan. Tidak, dia cuma dihukum 7 hari. Cuman kayaknya dia pahit hati sampai mati. Jadi kayaknya Hmm. dia Berarti tetap tidak memang bisa dia nggak menerima mau. bahwa Tuhan memakai Musa lebih dari dia. Hmm. Dan tadi juga memang nggak dicatat ya, dia menunjukkan sikap pertobatan gitu ya. Betul, yang ada adalah dia tidak menunjukkan dia menyesal, dia tidak minta ampun. Yang minta ampun itu Harun. Hmm. Ya. Oke, terjawab ya, Kak Sari. Eh, Mungkin sedikit mundur, Bu, di materi awal tadi dari Kak Mega dan nanya. Tadi kan kita bahas mengenai hukum nasar gitu. Nah, kalau misalnya Hmm. di masa sekarang, nasar itu diimprovisasi, kira-kira bisa nggak, Bu, gitu? Maksudnya diimprovisasi, kita mungkin punya permintaan sama Tuhan, minta A gitu. Nah, kemudian Tuhan mengabulkan dan kita berjanji akan melakukan B. Nah, tapi ternyata setelah permintaan kita terwujud, B-nya tadi agak sulit kita lakukan gitu, kita Hmm. penuhi. Kira-kira bisa nggak diubah gitu? Nah, itu kan janji terus langsung Tuhan tergantung Tuhan bersedia apa enggak. Karena itu kenapa pengkhotbah berkata, lebih baik jangan bernasar daripada kamu bernasar dan tidak melakukan. Jadi nasar itu serius, pikirkan baik-baik. Jangan Hmm. sampai sesudah itu, aduh Tuhan terlalu berat deh ya, aku kagak bisa mikir sebelum itu berjanji kepada Tuhan. Nah, tentu saja kalau sampai seperti itu ya minta ampunlah kepada Tuhan deh. Bagaimana Tuhan mau menangani ya terserah Tuhan dan mungkin kasus per kasus ya kalau benar-benar real kagak bisa ya mungkin Tuhan pun tidak akan menghukum. Tapi yang sering terjadi kita kemudian tidak rela. Iya toh, Tuhan nanti kalau aku sembuh aku berikan rumah itu aku jual rumah itu untuk Tuhan, tapi sesudah sembuh kagak mau jual gitu kan, kagak rela. Nah, itu yang repot kan. Berarti memang harus dipikirkan matang-matang ya, Iya, konsekuensinya ke iya, depannya gimana gitu iya. ya. Siap, siap. Oke, em, aku kira nggak ada lagi ya pertanyaan ya kakak abang dan teman-teman semua.
Dan karena waktu udah menunjukkan jam 9 kurang, kita akan ketemu lagi di Rabu depan. Eh, Berarti untuk Rabu kita akan bahas bilangan ke-13 ya, pasal 13 ya. Ah, Ya. akan ada dua pertemuan lagi, jadi buat kakak abang dan teman-teman sekalian silakan join di di GCLC Rabu depan. Nah, mungkin dari Bu Inawati Teddy boleh kasih closing statement untuk malam hari ini dan sekaligus menutup dalam doa ya, Bu. Oke, jadi bilangan itu memang disebut bilangan karena memang ada dua generasi yang kemudian dimulai dengan sensus ya. Dan terutama bilangan 1 sampai 25 menceritakan bagaimana perjalanan kegagalan generasi pertama. Dan di awal sekalipun kita sudah melihat ada beberapa hal yang mereka lakukan yang membuat Tuhan murka. Ya, bahkan kita melihat Miriam sendiri pun kemudian melawan Musa dan minggu depan kita melihat beberapa kali tuh bagaimana umat itu memberontak terhadap Musa dan terhadap Tuhan. Karena itu ini adalah suatu peringatan bagi kita. Tapi juga yang sangat penting adalah di dalam kitab Bilangan seperti saya katakan sensus itu adalah untuk tentara dan apapun yang penting di dalam PL itu merupakan sesuatu yang penting di dalam PB, karena itu kita perlu mengerti konsep kita sebagai tentara Tuhan. Itu juga merupakan konsep yang penting ya. Ketika kita diselamatkan, dibawa masuk ke dalam kerajaan surga, berarti sekarang kita adalah tentara kerajaan surga. Karena sama seperti orang Israel yang terlibat dalam peperangan kudus, kita juga terlibat di dalam peperangan kudus, tetapi memang peperangan kita bersifat rohani. Ya, karena itu apa yang diajarkan di dalam bilangan itu juga sangat relevan dengan kita. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh melihat satu bagian dulu dari kitab bilangan, berdoa Engkau yang terus memberikan hikmat kepada anak-anakmu untuk boleh mau membaca Alkitab walaupun kadang-kadang kami bingung apa artinya, tetapi biarlah dengan kami terus mau membaca, kami juga mau belajar, kami kemudian belajar lebih mengerti apa yang sebenarnya Tuhan ajarkan melalui firman-Mu ini. Kami berdoa supaya Engkau yang memampukan kami untuk boleh kemudian belajar juga untuk menarik prinsip-prinsip yang Tuhan mau ajarkan, karena melalui prinsip-prinsip itulah kemudian kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.